Kita lanjut. Sudah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri, Moderator, serta rekan sekalian yang saya hormati. Izinkan saya dan tim saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aida Sukmawati, pembicara pertama dari tim Pro, Acel Nafrikar sebagai pembicara kedua dari tim Pros, dan Muhammad Faiz Abdillah sebagai pembicara ketiga. Hadirnya kami di sini ingin membahas tentang pemerataan pendidikan yang belum diterima oleh akses pendidikan antar daerah, yang dimana akses kualitas sekolah mungkin sudah ada di banyak daerah, tapi kualitas fasilitas dan pembelajaran sangat berbeda antar kota dan desa. Seperti halnya masalah teknologi, anak-anak di kota bisa belajar online dengan mudah, tapi banyak di daerah yang tertinggal sinyal yang masih buruk, serta kekurangan guru berkualitas di daerah terpencil, jumlah guru sedikit, dan kadang harus mengajar dalam beberapa mata pelajaran. Jadi, walaupun akses pendidikan masih terbuka, hasil pendidikan antar daerah belum merata. Itulah alasan kami mendukung mosi ini. Sekian, terima kasih. Baik, yang terhormat, juri dan audiens sekalian, saya pembicara kedua tim Pro hadir untuk memperkuat posisi kami bahwa akses pendidikan yang makin terbuka bukan berarti kualitas pendidikan di seluruh Indonesia sudah merata. Pertama, mari kita perjelas. Akses pendidikan berbicara soal kesempatan bersekolah seperti ketersediaan gedung sekolah dan program bantuan biaya. Tapi kualitas pendidikan menyangkut apa yang dipelajari oleh siswa, siapa yang mengajar mereka, dan dalam kondisi seperti apa proses belajar berlangsung. Meskipun kini sekolah-sekolah makin mudah ditemukan di berbagai daerah, mutu pengajar dan fasilitas belajar tidak berjalan beriringan. Guru yang mengajar di sekolah terpencil seringkali bukan guru dengan pelatihan terbaik atau pengalaman yang cukup, dan fasilitas seperti perpustakaan, lab, atau bahkan buku pelajaran tidak tersedia dengan layak. Maka wajar jika hasil belajar siswa di satu daerah dan daerah lainnya itu jauh berbeda. Kedua, kalau kurikulum nasional disamaratakan tetapi pelaksanaannya tergantung pada kemampuan tiap sekolah, maka sekolah dengan guru bagus dan sarana lengkap akan menjalankan kurikulum dengan optimal atau dengan baik. Sebaliknya, sekolah dengan keterbatasan akan tertinggal meski mengajarkan hal yang sama di atas kertas. Hal ini menciptakan kesenjangan tak kasat mata anak-anak di dua daerah. Berbeda mengerjakan soal yang sama tapi tidak mendapatkan pelajaran yang setara. Ketiga, ada perbedaan besar di dalam lingkungan belajar. Di kota besar, siswa sering punya akses ke les tambahan, komunitas belajar, dan teknologi. Sementara di banyak daerah luar Jawa atau pelosok, siswa masih harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah, bahkan tanpa internet, bahkan berbagi ruang kelas. Ini bukan soal kemauan belajar, tetapi soal kondisi yang tidak adil secara struktural. Dengan demikian, kami tegaskan kembali, akses yang merata tidak serta-merta menghasilkan kualitas yang setara. Selama guru, fasilitas, dan lingkungan belajar masih timpang antar daerah, maka pendidikan di Indonesia masih belum adil dalam kualitasnya. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, saya pembicara ketiga dari tim Pro hadir untuk menguatkan argumen tim kami sekaligus menegaskan bahwa kami mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, pendidikan di Indonesia semakin terbuka, tetapi ketimpangannya antar daerah yaitu tentang kualitasnya itu masih jauh. Akses hanya bicara soal bisa masuk sekolah, tetapi kualitasnya menyentuh hal yang lebih dalam. Apa yang kita pelajari, siapa yang mengajar, dan proses belajarnya. Dan yang kedua, tim kami sepakat bahwa pemerintah memang menyatakan bahwa mereka sudah berupaya dalam meratakan kualitas pendidikan melalui program kurikulum merdeka dan distribusi guru. Tetapi kurikulum merdeka tidak bisa dijalankan secara optimal karena sekolah kekurangan guru yang berkualitas, dan seringkali program distribusi guru seringkali tidak berjalan dikarenakan mereka tidak betah tinggal di daerah yang terpencil, serta infrastruktur seperti internet dan juga kelas yang bagus masih berbeda antara kota dan daerah pelosok. Yang ketiga, mari kita lihat dampaknya secara konkret. Siswa di kota, mereka mendapatkan akses internet yang cepat, les, dan komunitas belajar yang aktif. Sedangkan siswa di pelosok, mereka harus berjalan kaki berjam-jam di sekolah. Dan sedangkan setelah mereka sampai di sekolah, bahkan mereka belajar di kelas yang rusak dan menerima bahan ajar yang kurang memadai. Yang keempat, kami ingin tekankan bahwa keadilan dalam pendidikan bukan hanya soal tentang siswa yang bisa bersekolah, tetapi tentang pemerataan akses yang belum sama dengan kualitas. Selama kualitas guru, fasilitas, dan lingkungan belajar masih timpang, maka ketimpangan pendidikan masih nyata. Dan selama pendidikan masih sangat bergantung pada
di mana seseorang lahir atau tinggal, kami akan terus mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Tuh, berapa? 5 menit pas banget. Apa mau ulang sekali?